Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan siapkan hidup kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepadanya. Mari kita datang di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali, beribadah kembali kepadamu, menyenangkan hati Tuhan, menaikkan pujian kami, bersyukur, memuji-muji Engkau. Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu hari ini, kami semua Tuhan, yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, yang siap untuk beribadah kepadamu. Penuhi hidup kami dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan damai sejahtera dari surga. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk melawat kami. Kami menantikan Engkau sore hari ini di dalam rumah-Mu. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya dan kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama-sama, amin, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Kita berdiri bersama-sama. Senang hatiku, seluruh jiwaku
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur hidup kami aman di tangan-Mu Tuhan. Amin. Tidak ada pribadi lain Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Dan bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, Selalu bersyukur. makasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, sembah Dia, sembah Dia, Yesus, sembah Yesus, Kasih sembah Yesus. Naikkan ucapan syukur.
bersyukur. Sebab tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak mau bersyukur Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kalau kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang boleh berdiri di tempat ini Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah dia, naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan syukurmu sore hari ini. Bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami boleh berdiri di tempat ini karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih oleh sebab itu sore hari ini kami bersyukur. Kami bersyukur dan selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami. Biar setiap firman disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kami respon dalam hidup kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Biar urapan dari kuasa tempat yang maha tinggi Tuhan turun atas hamba-Mu dan menaungi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Semangat untuk kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Buka hati saudara, karena itulah yang akan membuat saudara diberkati ketika Anda membuka hati saudara dan firman Tuhan menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kita. Amin. Nah, tema kita masih di bulan ini adalah What are you hiding? Ya, apa yang kamu sembunyikan? Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa di hadapan Tuhan baiklah kita terbuka. Yang setuju katakan amin, saudara. Kadang kita berusaha mau menutupi sesuatu, ya, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tertutupi, semua terbuka di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Judul firman Tuhan adalah jangan pikul kuk yang salah. Jadi ada kuk yang salah. Kenapa, saudara? Karena kuk yang salah itu akan membuat hidup kita itu menjadi capek, menjadi lelah.
Janganlah memikul kuk yang seharusnya tidak perlu kamu pikul. Karena jika kita memikul kuk yang salah, maka hidup kita akan lelah, akan menjadi capek, ya, letih lesu, berbeban berat. Itu sebabnya ada ayat yang terkenal yang Yesus sampaikan, ya, Matius 11 ayat 28 itu. Yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya. Bukan berarti lalu saudara tidak memikul kuk, saudara tetap memikul kuk, karena Yesus menawarkan pikulah kuk yang kuberikan. Jadi setiap orang percaya ini harus pikul kuk, tapi ingat jangan pikul kuk yang salah. Kuk tahu ya saudara ya, kuk itu adalah yang ditaruh di kerbau itu yang untuk apa? Untuk membajak sawah ya, itu kerbau dikasih kuk ya, kuk itu ya. Jadi setiap orang percaya memang harus memikul kuk. Yesus menawarkan kuk yang berbeda. Kalau yang ditawarkan Yesus itu kuknya itu ya enak, ringan, ya. Belajarlah kepadaku kata Yesus gitu ya. Nah, itu sebabnya kita akan belajar hari ini apa yang sering membuat hidup kita capek, lelah, saudara. Ini pertanyaan penting karena ada orang-orang percaya yang hidupnya itu capek, ya, hidupnya itu lelah. Jadi orang Kristen capek. Kenapa, saudara? Ini yang pertama. Yang pertama adalah ini kuk yang tidak seharusnya kita pikul. Berusaha ingin terlihat sempurna. Banyak orang Kristen yang hidupnya itu pakai topeng, dia berusaha ingin terlihat sempurna. Nah, hidup seperti ini nih lelah sekali, saudara-saudara. Capek sekali. Orang yang ingin terlihat sempurna akan menjadi orang yang sok kuat, padahal enggak kuat sebetulnya. Sok tegar, begitu saudara. Sok punya, sok kaya, ya, sok pintar, sok cantik, ya, sok bijak dan seterusnya. Itu yang pokoknya yang sok itu saudara, ya. Kenapa? Karena sok, kata sok itu berarti artinya sebetulnya tidak. Hanya sok saja, ya. Hanya sok. Ada orang Kristen yang sok rohani. Nah, ini yang parah ini saudara ya. Yang sok rohani, kenapa? Karena dia ingin terlihat sempurna. Dia ingin terlihat sebagai orang Kristen, kalau dilihat, wah dia ini orang Kristen luar biasa ya. Wah hidupnya luar biasa. Padahal begitu pulang dari gereja, di rumah saudara, hatinya itu menjerit. Karena apa? Karena sebetulnya itu semua topeng. Ya. Nah itulah sebabnya saudara, kita harus hati-hati. Hidup seperti ini sangat melelahkan. Karena sesungguhnya kita sedang melawan kodrat manusia bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang setuju katakan amin saudara. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Kita sedang menuju kepada sempurna, tetapi kita belum sempurna. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita pasti punya kelemahan, kita pasti punya kekurangan. Siapapun kita di tempat ini, pasti kita punya kelemahan, saudara. Contoh, saudara ya, ini kalau orang-orang yang pengen kelihatan sempurna, di kalangan artis Korea itu, saudara, yang berusaha terlihat sempurna, di hadapan penggemarnya, ya pada akhirnya tiba-tiba bunuh diri, saudara. Karena hidup yang dia tampilkan itu tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya, saudara. Ingin terlihat sempurna, ingin terlihat bagus, begitu saudara, ingin terlihat oke. Ya, makanya mereka banyak yang operasi-operasi plastik itu, saudara. Karena pengen terlihat cantik, pengen terlihat oke, ya. Atau ada rumah tangga ya yang berusaha terlihat harmonis gitu saudara. Kalau ke gereja, waduh kalau gandengan saudara ya, itu orang lihat semua, wah dia harmonis ya, harmonis. Tapi orang kaget-kaget saudara, tiba-tiba rumah tangga ini berpisah dan bercerai. Ya, kelihatannya wah harmonis, ingin ditutupi gitu ya saudara ya, ingin terlihat sempurna. Itu sebabnya saya ingin mengatakan hari ini saudara, ya, jangan berusaha ingin terlihat sempurna. Apa yang Alkitab katakan, belajar dari Paulus, saudara ya.
kita belajar dari Paulus. Paulus itu tidak sok kuat, saudara. Paulus kalau tidak kuat, dia bilang gak kuat, saudara. Ya, Paulus ini hamba Tuhan yang besar, dia seorang rasul yang hebat. Ya, ayatnya mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, waktu Paulus merasa nggak kuat karena ada duri dalam daging, ya saudara ya, utusan iblis ya sebagai duri dalam daging. Paulus merasa saya nggak kuat ini, menanggung ini nggak kuat. Ya, dia sedang menanggung, kalau dia mau berusaha sok kuat, dia akan menanggung kuk yang salah. Karena tidak perlu harus merasa sok kuat ketika orang tidak kuat, saudara. Gak apa-apa, tapi katakan saja kepada Tuhan, Tuhan aku gak kuat ini Tuhan. Aku gak kuat ini, aku gak sanggup ini. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita bisa ngomong sama Tuhan. Ada istri-istri, aku gak kuat ini Tuhan. Gak apa-apa. Jujur aja sama Tuhan, saudara. Jangan sok kuat. Karena kalau sok kuat bahaya, Anda akan lelah, Anda akan capek. Suami-suami, jangan sok kuat. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa, saudara. Ingat, tidak kuat itu tidak dosa, saudara. Bukan dosa. Tetapi jangan biarkan itu terus terjadi, harus cari solusinya tentunya. Kalau saudara tidak kuat, lari kepada Tuhan. Ya, kalau ada hamba Tuhan, lari kepada hamba Tuhan. Jangan lari kemana-mana, saudara. Jangan lari kepada orang yang saudara yakin ini kalau saudara datang ke sana justru malah enggak menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah semakin rumit. Ya, datanglah kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan membimbing, akan menolong supaya saudara bisa menghadapi apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Saya ingin katakan hari ini, ya, tema kita kan what are you hiding? Apa yang kamu sembunyikan? Jangan menyembunyikan sesuatu, saudara. Jangan. Engkau harus free, engkau harus bebas bahwa apa? Ya, inilah hidup saya. Saudara, jangan berusaha untuk terlihat sempurna. Jangan. Karena itu akan membuat saudara capek, betul-betul capek, saudara. Ingat, merasa tidak kuat tadi saya mengatakan bukanlah dosa. Paulus, dia nggak kuat, bukan dosa. Justru Tuhan bilang, kalau kamu lemah, justru dalam kelemahanmu lah, ya, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu semakin melimpah dalam hidup kita. Dan Paulus itu bisa ngomong begini, saudara. Itu sebabnya aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Dia lebih suka apa? Menikmati kelemahannya dalam tanda petik ya saudara. Tapi bukan berarti dia terus dalam kelemahan, tidak. Karena dia tahu sesungguhnya waktu dia merasa dia nggak kuat, dia lemah, justru kuasa Tuhan itu semakin melimpah dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya, saudara, saya dan saudara. Hari ini jangan mencoba untuk terlihat sempurna, saudara. Ya, jangan mencoba untuk terlihat sempurna. Jangan mencoba untuk terlihat punya, padahal enggak punya. Ada orang-orang yang takut diukur oleh orang lain. Ya, rumahnya saja tidak mau didatengin, saudara. Kenapa? Karena takut dianggap orang miskin. Saudara, ada yang seperti itu. Ya, nggak punya, dipunya-punyakan. Ya, supaya terlihat sok punya, begitu saudara. Hati-hati saudara. Saya mengatakan begini saudara, saya tidak melarang kalau Anda misalnya ya, kalau punya gadget saudara ya. Kalau saudara oke lah, kita punya dana cukup, memang ada budgetnya untuk membeli, ya mungkin tidak menjadi masalah. Tapi ada orang-orang yang ketika dia mau beli itu karena supaya terlihat kaya, supaya terlihat punya, saudara. Wah ini yang bahaya ini saudara. Ya, makanya dia berusaha kalau yang di sana pakainya itu ya Galaxy S. Sekarang berapa sih yang terbaru? 23 ya? 23. Kalau bisa saya 24 kalau bisa gitu.
Belum keluar loh itu padahal saudara ya. Itu orang-orang yang sok pengen terlihat punya, sok pengen terlihat kaya saudara. Capek orang seperti ini saudara. Capek. Ya, capek orang begini. Saudara, HP itu sebetulnya fungsinya hanya untuk komunikasi saudara. Ya oke lah, hari ini mungkin ada yang untuk kerja begitu ya. Tapi ya itu saja, bukan untuk apa? Untuk kita menunjukkan bahwa oh aku ini loh orang punya gitu. Aku ini loh orang yang ya kaya. Ya nanti kalau bawa HP, HP-nya kayak diginiin sih saudara yang bawanya saudara. Supaya semua orang tahu nih saudara kan. Ya, HP-nya itu ya. Paulus itu, saudara, saya ulangi, saya balik tadi saudara. Paulus itu tidak sok kaya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus ngerti, pernah kurang, pernah tahu saudara. Pernah. Dan dia nggak ada masalah dengan itu saudara. Nggak apa-apa. Jalani saja hidup dengan sukacita saudara. Ya. Dan apa itu kelimpahan? Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus itu terbuka hidupnya. Kalau dia punya ya dia bilang punya, kalau nggak punya ya nggak punya, saudara. Dia nggak ada rahasia. Ya nggak ada rahasia, tidak ada yang disembunyikan, saudara. Tidak ada. Ya, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi gak usah bingung dengan hidup kita ini saudara. Ya, saya berharap jemaat IFGF Living Water adalah jemaat yang tidak berusaha untuk terlihat sempurna saudara. Amin saudara. Artinya saudara kalau dikunjungi rumahnya boleh ya saudara ya. Boleh ya saudara ya. Ya, karena ada yang nggak boleh, saudara. Ada yang nggak boleh, karena merasa nanti saya dicap miskin, gitu saudara. Ada yang begitu, saudara. Ya, kita ini sebagai hamba Tuhan justru ingin mendoakan supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Nanti kalau saya nggak melihat kondisi saudara, saya nggak bisa mendoakan dengan apa? Dengan benar. Oh, ternyata perlu didoakan toh ini. Tuhan, berikan dia rumah yang baik. Amin saudara. Firman Tuhan bilang, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu gak berdoa. Karena gak pernah didoakan, jadi gak dapat apa-apa saudara. Makanya saudara kalau saya pas mau dolan ke rumah saudara, biarin aja saudara. Amin saudara ya. Ya, saya ke rumah saudara bukan cari makanan loh saudara, bukan saudara. Ya, tapi kalau ada ya gak apa-apa gitu saudara ya. Enggak, maksud saya itu bukan, saya itu sebagai gembala, ngaku sebagai gembala, tapi kalau saya nggak tahu kondisi dombanya, kondisi jemaatnya itu bohong. Sama sekali saya katakan bohong. Di sini semua saya tahu rumahnya dan kondisi saudara. Jadi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, jangan berusaha ingin kelihatan sempurna. Saya ingin katakan, ya, jangan berusaha ingin terlihat sempurna. Ya saudara, jangan berusaha ingin terlihat sempurna karena hidup kita akan lelah. Nah yang kedua saudara, berusaha ingin menyenangkan semua orang. Hidup seperti ini lelah saudara, capek. Yang pertama berusaha ingin terlihat sempurna. Yang kedua berusaha ingin menyenangkan semua orang. Hidup seperti ini juga sangat melelahkan karena sesungguhnya kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Amin, saudara. Orang yang ingin menyenangkan semua orang, hidupnya dikendalikan dari apa yang orang katakan, apa kata orang. Dia senang jika orang senang, ya kondisi perasaannya ini, tapi begitu ada yang komen dengan kehidupannya, dia stres, langsung stres itu saudara. Ya. Ada yang mengomentari nggak baik itu saudara langsung stres. Dia buat status misalnya, ya tiba-tiba ada orang yang mengomeni status Anda yang sifatnya itu mengomentari yang negatif, saudara. Wah, saudara langsung
nggak tahan itu ya, langsung. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini kita belajar bersama-sama, saudara. Ya, jangan hidup berusaha menyenangkan semua orang. Karena sekali lagi, kalau saudara misalnya di media sosial saja, saudara buat status, itu kalau yang namanya netizen itu macam-macam, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, pasti itu saudara. Nih saudara, di dunia media sosial ya, kalau saudara tidak siap dikomentari ya jangan posting apapun gitu saudara. Kalau saudara posting kemudian dikomentari ya saudara harus siap gitu aja. Ya, ini contohnya. Nah, apa yang Alkitab katakan saudara? Ini yang Tuhan mau ya ini aja yang kita lakukan, yaitu apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kebaikan hatimu sudah diberikan kepada semua orang, orang mau senang mau enggak itu bukan urusan kita, saudara. Yang penting kita itu tulus, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena kadangkala kebaikan kita pun direspon sesuatu yang enggak baik bisa, saudara. Bisa, tapi ya sudah kita yang penting kita tulus. Firman Tuhan bilang kebaikan hatimu diketahui semua orang, apalagi Tuhan sudah dekat ini saudara. Ya, Tuhan sudah dekat artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, itu sebabnya sudah jangan macam-macam. Yang harus kita lakukan apa? Kebaikan kita diketahui semua orang. Kebaikan. Setiap saat menyatakan kebaikan. Di rumah, dalam keluarga, lakukan kebaikan. Setuju saudara? Suami lakukan kebaikan, istri lakukan kebaikan, orang tua lakukan kebaikan. Ya, kita dalam masyarakat lakukan kebaikan. Dalam dunia kerja lakukan kebaikan. Pokoknya dimanapun kita berada, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu yang Tuhan perintahkan. Perkara orang lain kemudian menganggap itu dengan respon yang berbeda-beda, ya saya lagi, kita tidak ya bisa menyenangkan semua orang, saudara-saudara. Ya, Yesus saja yang sudah berbuat baik melakukan mujizat. Banyak yang nggak senang sama Yesus, saudara. Ya, Yesus saja di kotanya sendiri ditolak, saudara. Padahal Yesus melakukan kebaikan-kebaikan, kita tahu Yesus melakukan mujizat ini dan itu. Tapi sekali lagi saudara, yang Tuhan mau adalah lakukan saja kebaikan. Amin saudara? Amin. Anda tahu apa itu kebaikan? Pasti saudara tahu. Gosip itu kebaikan bukan saudara? Ya makanya jangan dilakukan. Kalau gosip itu bukan kebaikan. Kalau posting sesuatu di media sosial yang negatif, itu kebaikan bukan, saudara. Oh, contohnya apa, pastor misalnya? Contohnya ya banyak sih. Ya, saya kalau mau ngasih contoh sih sebetulnya nggak susah gitu. Tiba-tiba statusnya, wah, orang ini Belgedes gitu saudara ya kan. Belgedes itu apa ya gitu kan. Dia jengkel sama orang itu lalu Belgedes kata saudara. Itu bahasa mana ya saudara? Saya cek nih Belgedes itu artinya apa ya gitu. Ya karena jengkel gitu saudara. Apakah bahasa-bahasa seperti itu menunjukkan kebaikan kita di media sosial saudara? Saya ngomong media sosial karena hari ini media sosial inilah yang dipakai gitu saudara. Kebaikan saudara tuh ketahuan gitu di media sosial saudara. Makanya saya tuh hati-hati kalau mau posting saudara. Saya nggak berani ini ya saudara. Bukan saya takut posting saudara, bukan. Tapi jangan sampai postingan saya ini adalah sesuatu yang negatif. Yang tidak membangun orang lain. Ya, yang tidak menunjukkan kebaikan yang Tuhan mau saudara. Jadi kita harus menyatakan kebaikan. Makanya saya senang kalau ada jemaat ya kemudian di Facebooknya itu postingnya bagus, saya pasti yang like-nya tuh bahkan pakai lope-lope itu saudara ya kan. Karena saya senang saudara, vibe yang baik itu yang harus kita tebarkan gitu saudara. Jangan yang negatif ya.
kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tapi sekali lagi tadi saya katakan, kalau saudara sudah melakukan kebaikan, dan kalau orang lain kemudian menanggapi itu sebagai sesuatu yang mungkin negatif sama kita, nggak usah jadi masalah, saudara. Nggak usah mengklarifikasi segala macam, nggak perlu, saudara. Kenapa? Karena kita ini tulus melakukan kebaikan, itu loh, saudara. Amin, saudara? Amin. Jadi karena orang yang seperti ini, tadi saya katakan, itu hidupnya itu dari pendapat orang. Bingung dia, saudara. Kalau orang pendapatnya A, wah dia bingung dia. Kok dia berpendapat begitu ya sama saya? Padahal saya sudah melakukan kebaikan. Ya sudah, saudara. Kalau saudara sudah melakukan kebaikan, dan kalau dia negatif sama kita, ya sudah. Ya, Tuhan juga tahu. Enggak perlu kita membela diri, saudara ya. Sorry. Firman Tuhan memerintahkan untuk kita lakukan saja kebaikan demi kebaikan kita. Yang penting kita benar-benar tulus melakukannya. Tidak perlu mempedulikan mereka yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi saudara nggak capek gitu hidupnya, free aja gitu ya, hidupnya free. Nggak perlu bingung, saudara, dengan kehidupan kita. Ya, klik lagi, sekali lagi. Ya, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan kepada kita. Catat baik-baik ini, saudara. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah respons kita terhadap apa yang orang lain katakan kepada kita. Saya ulangi, saudara, ini penting sekali ya. Pernyataan ini penting. Kita tidak bisa kendalikan apa yang orang lain akan katakan kepada kita. Saya nggak bisa kendalikan mulut orang lain, ya nggak bisa, saudara. Pikiran orang lain saya nggak bisa kendalikan. Itu hak-haknya dia mau ngomong apa, gitu, saudara. Tapi yang bisa saya kendalikan adalah respon saya ketika saya mendengar perkataan itu, atau kalau di media sosial ya membaca ya komentar dari orang lain itu, respons kita bagaimana? Itu yang paling penting, saudara. Respons kita sebagai orang percaya, nggak usah bingung. Kalau saudara tahu Anda melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, ya sudah, ya. Nggak usah diperpanjang, saudara. Nggak perlu. Ya, dan nggak perlu membela diri. Kenapa? Karena saudara tulus kok melakukan kebaikan. Tuhan yang menilai kita, sudah. Ya, nggak perlu bingung. Dan hidup kita tuh jadi enak gitu, saudara. Ya, hidup kita tuh jadi enak, tidak capek, tidak lelah, saudara. Ya, saudara ya. Kita ini jadi orang percaya harus siap menerima atau merespons dengan benar akan pendapat orang lain yang ditujukan kepada kita. Di dalam gereja seperti ini, saudara, bisa saja orang salah ngomong tentang kita, saudara. Bisa saja, ya. Tapi saya berharap saudara nggak usah bingung dengan itu. Ya, jangan berusaha ingin menyenangkan semua orang, nggak usah, saudara. Ya, yang penting Anda tahu Anda sudah melakukan kebaikan, Anda melakukan dengan tulus itu ya, sehingga saudara nggak perlu pikul kuk yang nggak perlu Anda tanggung, karena nanti saudara lelah gitu, saudara capek. Ya, yang penting hari ini saudara, jangan berusaha untuk terlihat sempurna. Kita apa adanya saja, saudara. Yang kedua, jangan ingin berusaha menyenangkan semua orang. Ya. Nanti hidup saudara capek, lelah. Dan hari ini saya berdoa itulah yang menjadi karakternya orang percaya, khususnya jemaat IFGF Living Water di tempat ini. Lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara, Ku Mau Selalu Bersyukur, rasanya itulah lagu yang bisa menangkal ini, saudara. Ada orang-orang yang sok ingin kaya, sok terlihat kaya itu karena dia nggak pernah bersyukur dengan kehidupannya, saudara. Ingin terlihat sempurna gitu, saudara ya. Nggak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Ya. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, susah sekali untuk bersyukur. Itu sebabnya hari ini lagu tadi bagus ya. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, ku mau bersyukur. Orang yang bersyukur dia akan hidup apa adanya, saudara. Dia nggak perlu ingin terlihat sempurna, nggak perlu ingin terlihat kaya. Tapi sekali lagi saya katakan, dua prinsip tadi, jangan ingin terlihat sempurna.
Jangan ingin menyenangkan semua orang. Itu yang Tuhan ingin supaya saudara lakukan dalam kehidupan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara tundukkan kepala, merenungkan hidup kita masing-masing saat ini, saudara. Kalau engkau sedang ada dalam kondisi di mana ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam hidupmu, baik dalam kehidupanmu secara pribadi atau rumah tanggamu, saudara nggak perlu saudara merasa ingin kelihatan sempurna. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku kalau ada hal yang salah ini Tuhan. Engkau perlu datang kepada orang yang bisa menolong saudara, tentunya hamba Tuhan. Dalam hal ini gembala, saya sebagai gembala siap untuk menolong saudara. Intinya jangan menjadi orang yang sok kuat, sok tegar, sok punya, atau sok kaya, sok semua sok yang ada, saudara. Paulus tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Tuhan ingin supaya saudara tidak memikul kuk yang tidak seharusnya saudara tanggung. Karena hidupmu akan lelah, hidupmu akan capek. Hari ini Tuhan tawarkan kepada saudara, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ganti, kuknya diganti. Tuhan siap memberikan kuk yang enak, yang ringan. Itu yang Tuhan tawarkan. Yaitu apa? Hidup yang free, hidup yang bebas. Nggak perlu ingin berusaha sempurna, ingin berusaha menyenangkan semua orang. Nggak perlu, saudara. Hiduplah apa adanya. Bahkan engkau jujur di hadapan Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Kalau ada yang masih perlu dibentuk, bentuklah aku Tuhan. Supaya aku menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kalau ada yang masih keliru Tuhan, benahi hidupku Tuhan. Benahi kehidupanku. Kalau ada yang masih salah, benahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya hari ini kami mau kebenaran ini boleh membuat kami menjadi free ya Tuhan. Mulai hari ini kami mau supaya firman yang kami dengar hari ini itu menjadi bagian dalam hidup kami dan kami mau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami free ya Tuhan. Kami mengalami kemerdekaan sehingga kami tidak menjadi orang percaya yang lelah, yang capek, yang letih lesu, bahkan berbeban berat. Hanya karena kuk yang salah yang kami pikul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara, pernyataan kita bahwa kita rindu firman ini menjadi bagian dalam hidup kita. Katakan dengan lagu ini,
nyatakan dengan lagu ini bahwa kita mau bersyukur dengan apapun yang hari ini Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala bukan jadi ekor. Kan surga terbuka. Dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pulanglah jemaat Tuhan ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Yang ku miliki bukan karena